Sobat BMKG, beberapa hari terakhir, BMKG mencatat kejadian hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, hujan dengan intensitas ekstrim tercatat di Maluku Utara dengan curah hujan 256,3 mm per hari. Serta hujan dengan intensitas sangat lebat tercatat di Papua Barat dengan curah hujan 114,6 mm per hari dan Jawa Barat dengan curah hujan 113,2 mm per hari. Sobat BMKG, pada episode kali ini, kami akan membahas terkait MGO terpantau aktif, waspada hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Indonesia. Bersama saya Abdillah, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terpantau peningkatan intensitas hujan di Indonesia dalam sepekan terakhir masih dipengaruhi oleh dinamika atmosfer, antara lain kondisi La Nina lemah, aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MGO yang aktif secara spasial di sebagian besar wilayah Indonesia, anomali Outgoing Long Wave Radiation atau OLR yang negatif, serta perambatan gelombang ekuator. Kombinasi faktor-faktor tersebut mendukung pertumbuhan awan konvektif dan meningkatkan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Analisa pada skala lokal juga menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif yang didukung oleh kondisi labilitas atmosfer yang kuat. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan diperkirakan pengaruh dinamika atmosfer pada skala global, regional, dan lokal masih signifikan terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Pada skala global, El Niño Southern Oscillation atau ENSO terpantau menguat pada fase negatif yang mengindikasikan La Nina lemah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pasokan uap air yang mendukung pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Selain itu, suhu muka laut yang relatif hangat di sebagian perairan Indonesia turut memperkaya pasokan uap air. Kemudian, aktivitas MGO secara spasial diperkirakan aktif melintasi Aceh, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, gelombang ekuator juga terpantau aktif dan dapat memperkuat proses konvektif di sejumlah wilayah. Kombinasi Madden-Julian Oscillation atau MGO, gelombang Kelvin, dan gelombang Rossby ekuator teramati aktif di Papua Selatan dan di perairan selatan Papua Selatan, sehingga berkontribusi pada peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di kawasan tersebut. Selanjutnya, sirkulasi siklonik terpantau di perairan barat Australia, daerah konvergensi diprediksi memanjang di semenanjung Malaysia, dari Kepulauan Riau hingga Jambi, di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Yogyakarta hingga Jawa Timur, dari Selat Makassar hingga Laut Flores, dari Sulawesi Utara hingga Laut Maluku, di Papua, dan dari Papua Barat Daya hingga Papua Barat. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di perairan barat Sumatera, di Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Laut Flores, dan di Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Cuaca di Indonesia selama periode 9 hingga 11 Januari 2026 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat Daya. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Papua Selatan, serta angin kencang di Maluku bagian Tenggara, Kepulauan Riau,
Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 12 hingga 15 Januari 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Papua. Terdapat potensi angin kencang di Maluku, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat Daya. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti ibadah dan aktivitas wisata. Pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta media sosial @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa.